Nama saya Reza Pahlavi Rusdiawan dengan NIM 3 digit terakhir 313. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perpajakan, dari bagaimana cara mencatat, bagaimana cara menghitung dan melaporkan transaksi yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Apa itu akuntansi perpajakan? Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan tidak hanya sekedar menghitung pajak, tetapi juga memastikan bahwa pencatatan jurnal sudah benar, perhitungan pajak sesuai aturan, serta pelaporan dilakukan tepat waktu. Selain itu, akuntansi perpajakan seringkali berbeda dengan akuntansi komersial karena adanya perbedaan aturan yang dikenal dengan koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Selanjutnya, ada jenis-jenis pajak penghasilan. Dalam akuntansi perpajakan, terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang sering digunakan, antara lain yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan orang pribadi seperti gaji, upah, honorium yang dipotong oleh pemberi kerja. Lalu yang kedua ada PPh pasal 22, yaitu pajak yang dipungut atas transaksi tertentu seperti impor barang atau pembelian oleh bendahara pemerintah. Lalu yang ketiga ada PPh pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan seperti jasa, bunga, royalti, dan hadiah tertentu dengan tarif umumnya 2% untuk jasa dan 15% untuk penghasilan lainnya. Selanjutnya yang keempat PPh pasal 25, yaitu angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Yang kelima ada PPh pasal 26, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia dengan tarif umumnya sebesar 20%. Dan terakhir PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu pajak atas penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, bunga deposito yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membayar jasa iklan sebesar 300 juta rupiah, maka berdasarkan ketentuan PPh pasal 23 dikenakan pajak sebesar 2%, yaitu sebesar 6 juta rupiah, sehingga kas yang dibayarkan menjadi 294 juta rupiah. Dari sisi akuntansi, pihak yang membayar akan mencatat beban sebesar 300 juta rupiah, kas keluar sebesar 294 juta rupiah, dan utang pajak sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan pihak penerima mencatat pendapatan sebesar 300 juta rupiah, kas diterima 294 juta rupiah, dan piutang pajak sebesar 6 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan tetap menggunakan nilai bruto, sementara pajak dicatat secara terpisah. Nah, kita masuk ke batas waktu pajak. Dalam ketentuan terbaru, pajak masa umumnya harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, gimana sih kalau kita telat setor dan lapor pajak? Apabila wajib pajak terlambat dalam menyetor atau melaporkan pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu sanksi administrasinya yaitu jika wajib pajak telat melapor SPT masa, maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk SPT masa PPh. Oleh karena itu, wajib pajak harus memperhatikan batas waktu setor dan lapor agar terhindar dari sanksi tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap transaksi dicatat dengan benar sesuai dengan aturan dan dilaporkan tepat waktu. Dengan memahami akuntansi perpajakan, wajib pajak dapat menghindari kesalahan, mengurangi resiko sanksi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kagem, kata tanya dong. Oke, singkat saja. Selain belajar untuk masa depan, aku juga belajar melupakan orang yang tidak punya kepastian. Paham? Quotes dari saya, akuntansi adalah bahasa angka, tapi sejatinya ia mengajarkan filosofi kehidupan dari kedisiplinan, keseimbangan, dan kejujuran. Hidup tanpa kejujuran bagaikan laporan keuangan tanpa transparansi, indah di luar, rapuh di dalam. Sekian
Sekian, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi perpajakan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.